Baik, siapa sih yang membawa informasi-informasi dari induk sehingga keturunannya ini memiliki sifat-sifat yang sama dengan induknya? Ya, betul sekali. Itu adalah gen. Setiap gen yang mengendalikan sifat tertentu mempunyai posisi atau tempat tertentu di dalam kromosom. Posisi atau letak gen pada kromosom disebut dengan lokus. Kemudian pembawa sifat dari induk kepada keturunannya adalah gen, dan gen adalah sepasang DNA yang menentukan sifat tertentu atau membawa ciri tertentu. Gen terletak di dalam kromosom dan kromosom terletak di dalam inti sel. Baik, berikut ini adalah istilah-istilah penting yang harus dipahami di dalam genetika atau pewarisan sifat. Yang pertama yakni disebut dengan parental atau dikenal dengan nama lain yaitu induk, baik itu jantan ataupun juga betina yang mengadakan perkawinan atau persilangan, yang baik itu dalam satu tanaman atau dari tanaman yang berbeda. Bisa dilihat di gambar sebelah kanan sebagai ilustrasinya. Kemudian yang kedua yaitu filial satu atau filial pertama, yakni merupakan individu hasil persilangan atau keturunan, atau nama lainnya adalah zuriat, itu keturunan juga dalam bahasa Arab, yang merupakan keturunan pertama, maka disebut dengan filial satu atau sering disingkat dengan simbol maksudnya yakni F1. F1 artinya adalah keturunan pertama. Kemudian ada F2 yakni individu hasil persilangan atau keturunan yang kedua, maka dikenal dengan simbol, biasanya dikenal dengan simbol F2, yang kalau pada gambar merupakan second generation, yang artinya bukan anak kedua, tapi yang dimaksud adalah uh, cucu. Ya, kalau dalam bahasa kita manusia adalah cucu dari induk yang pertama, begitu. Nah, jadi F1 adalah anak, kemudian F2 adalah cucu. Baik, santri sekalian yang dirahmati Allah, istilah berikutnya yakni gen dominan, yaitu gen yang mampu menutupi sifat lain yang sealel. Sebagai contoh misalnya, induk dari parentalnya adalah bunga berwarna ungu dan bunga berwarna putih. Namun ternyata di keturunan pertamanya itu semuanya 100% berwarna ungu tanpa ada yang berwarna putih. Nah, ini menunjukkan bahwa gen yang dominan daripada induknya adalah yang berwarna ungu, sehingga yang berwarna ungu ini berhasil menutupi warna yang putih. Nah, yang seperti ini menunjukkan bahwa gen dominan berwarna ungu. Yang lainnya adalah gen resesif, yaitu gen yang tertutupi oleh sifat lain yang sealel. Maka gen yang bunganya berwarna putih ini kita sebut sebagai gen resesif yang tertutupi oleh gen yang berwarna ungu. Nah, dalam contoh yang lain akan ditemukan ternyata keturunan pertamanya tidak ada yang berwarna ungu dan tidak ada yang berwarna putih. Atau misalnya tidak ada yang berwarna, kalau induknya berwarna merah dan putih, maka keturunan yang pertamanya tidak ada yang berwarna merah ataupun putih, namun warnanya pink. Maka yang seperti ini disebut dengan gen intermediate, yaitu tidak ada yang saling mendominasi, atau dengan kata lain pengaruh sifatnya sama-sama kuat. Ya, masih di istilah-istilah di dalam genetika atau pewarisan sifat, yakni yang pertama ada fenotip. Apa itu fenotip? Yakni sifat-sifat yang tampak dari luar dan dapat dirasakan oleh indera, penglihatan, perasa, peraba, pendengar, dan lain sebagainya. Nah, contohnya apa saja? Adanya perbedaan warna kulit, hitam, putih, coklat, dan sebagainya, atau kuning langsat maksudnya. Kemudian juga rambut yang lurus, keriting, ada juga ikal, dan sebagainya. Warna iris mata berwarna biru, coklat, hitam, dan yang lain. Kemudian tubuh, ada tubuh yang tinggi dan pendek. Kemudian juga ada alis yang tebal dan tipis,
ada hidung yang pesek dan juga mancung, dan masih sangat banyak sekali. Nah, itu termasuk ke dalam sifat-sifat yang tampak yang disebut dengan fenotip. Ada juga sifat-sifat yang tidak tampak sehingga perlu dituliskan dalam simbol-simbol. Nah, disimbolkan dengan huruf awal dari sifat yang dimiliki biasanya di dalam penulisannya. Contoh, batang tinggi maka dituliskan dengan huruf T besar, atau juga bisa T besar, T kecil. Kemudian batang yang pendek dituliskan dengan T kecil karena biasanya ini termasuk ke dalam sifat gen yang resesif yang tertutupi, maka mengikuti simbol yang dominannya yakni T. Huruf T besar maka yang pendeknya T kecil. Kemudian ada berbunga warna merah disimbolkan M besar, maka yang resesifnya dituliskan dengan M kecil. Itulah genotip dan fenotip. Baik, istilah-istilah berikutnya yakni yang dikenal dengan istilah homozigot dominan. Homozigot dominan adalah pasangan gen yang mempunyai alel yang sama dan dua-duanya ditunjukkan dengan sama-sama huruf kapital, yakni contohnya A besar, atau kalau pada gambar T besar, yang paling bawah ya, T besar. Kemudian yang kedua adalah homozigot resesif, yakni pasangan gen yang mempunyai alel yang sama tapi hurufnya sama-sama ditunjukkan dengan huruf kecil. Contohnya adalah A kecil, atau kalau pada gambar yakni T kecil, yakni tanaman yang pendek. Nah, sedangkan T besar tadi tanamannya adalah panjang atau tinggi, gitu ya. Kemudian yang ketiga yakni heterozigot, ialah pasangan gen yang mempunyai alel yang berbeda. Misalnya adalah ditunjukkan dengan huruf M besar, M kecil, atau Y besar, Y kecil. Atau kalau pada gambar ditunjukkan dengan simbol T besar, T kecil. Nah, kalau kita lihat misalnya pada gambar ada tanaman yang berbadan atau tanaman yang tinggi disilangkan dengan tanaman yang pendek, maka hasilnya adalah 100% tanamannya semuanya adalah tanaman yang tinggi. Meskipun demikian, walaupun fenotipnya tanaman tinggi, maka tapi kalau kita lihat genotipnya masing-masing ternyata berbeda dengan induknya. Walaupun induknya itu tinggi, tapi genotipnya adalah T besar. Sedangkan pada keturunan pertamanya, meskipun sama-sama tinggi, tapi genotip yang ditunjukkan adalah T besar, T kecil semua. Artinya, ini adalah heterozigot. Meskipun tinggi, tapi heterozigot. Nah, dapat kita pahami bahwa tanaman yang tinggi ini memiliki gen yang dominan dibanding dengan tanaman yang pendek. Artinya apa? Kalau tanaman yang tinggi disilangkan dengan yang pendek ini, maka hasilnya menjadi tanaman yang tinggi. Nah, kemudian pada persilangan berikutnya bisa dilihat memiliki variasi yang lebih banyak lagi. Baik, yang terakhir dari istilah-istilah di dalam genetika atau pewarisan sifat, yakni hibrid. Hibrid adalah persilangan atau perkawinan antara dua individu yang memiliki sifat beda. Nah, setidaknya dua istilah yang perlu dipahami dulu, monohibrid dan juga dihibrid. Ya, yang pertama, monohibrid yakni persilangan atau perkawinan antara dua individu yang mempunyai satu sifat beda. Contohnya adalah tumbuhan berbunga kuning yang disilangkan dengan tumbuhan berbunga merah. Kemudian, dihibrid yakni persilangan atau perkawinan antara dua individu yang memiliki dua sifat beda. Kalau tadi hanya dilihat dari warna bunganya saja, kali ini kita lihat contohnya tanaman mangga berbuah besar, buahnya besar dan kecil, kemudian rasa masam. Disilangkan tanaman mangga berbuah kecil, rasa manis. Nah, kita lihat di sini dua sifat berbeda, yakni buah besar dan kecil serta rasa asam dan juga manis. Nah, sehingga dikenal dengan istilah dihibrid. Baik. Kita lanjutkan materinya tentang monohibrid dominan penuh. Kasih contoh, tumbuhan berbatang tinggi punya genotip T besar disilangkan dengan tumbuhan berbatang pendek
genotipnya T kecil, batang tinggi dominan terhadap batang pendek. Jadi yang disimbolkan dengan huruf besar itu adalah yang dominan. Tentukan rasio atau perbandingan genotip dan fenotip pada F2. Nah, langkah awal, kalian tentukan parentalnya atau induknya. Tuliskan tadi induk di dalam soal itu adalah T besar dengan fenotipnya batang tinggi, disilangkan dengan T kecil, fenotipnya berbatang pendek. Setelah itu kita tentukan gametnya. Gamet itu diperoleh dari parental induk, genotip parental induk. Di sini ada T besar. Jadi gametnya kita tuliskan T besar dan T besar. Kemudian fenotip pada parental, genotip pada parental itu ada T kecil. Kita tuliskan T kecil. Nah, diperolehlah F1. F1 itu adalah hasil persilangan antara gamet jantan dengan gamet betinanya. Nah, di sini ada T besar, yang sebelah kanannya ada T kecil. Nah, ini disilangkan antara T besar dengan T kecil. Nah, diperolehlah T besar, T kecil. Atau kita simpulkan untuk fenotipnya T besar, T kecil itu adalah berbatang tinggi. Karena di sini ada huruf T besar yang kapital. Jadi kalau ada kapital pasti yang tinggi yang muncul. Nah, yang ditanyakan karena kita mencari keturunan kedua atau F2-nya, maka kita harus cari F2. F2 itu adalah hasil persilangan antara F1 dengan F1. Nah, F1 tadi induknya atau parentalnya ini adalah T besar, T kecil, berarti disilangkan dengan T besar, T kecil. Atau berbatang tinggi disilangkan dengan batang tinggi. Sama dengan tadi tentukan gametnya. Di parental ada T besar, T kecil, berarti gametnya T besar dengan T kecil. Begitu juga yang sebelah kanannya, yang ini juga ada T besar, T kecil, berarti gametnya T besar dengan T kecil. Setelah itu langsung cari F2. Untuk memudahkan, pakai diagram Punnett. Nah, di sini Ibu kasih ada betina dan ada yang jantan. Nah, misalnya yang ini Ibu simpan di yang betinanya. Berarti ini nanti simpan di gamet sebelah kiri di sini. Ya. Kemudian untuk yang T besar, T kecil yang satunya simpan di sebelah atas kanan. Nah, kolom yang pertama di sini ada T besar. Nah, T besar itu diperoleh dari di sini gametnya ada T besar, yang atas juga ada T besar. Berarti di sini persilangannya T besar dengan T besar. Jadi lihat kolom kiri dengan atasnya. Selanjutnya sama, T besar, T kecil juga diperoleh dari kolom yang sebelah kiri ada T besar, yang atas ini ada T kecil. Berarti ditulis di sini T besar, T kecil. Kemudian yang kolom ketiga ada T kecil dengan T besar. Karena T kecil dengan T besar berarti kita tuliskan T besar dulu di sini. T besar, kemudian baru T kecil. Yang terakhir, sebelah kiri dengan atas ada T kecil dengan T kecil. Berarti di sini tulis T kecil, T kecil. Nah, kalian perhatikan di sini ada T besar, T besar. 1, T besar, T kecil, 2, T kecil. Ada 1. Kemudian lihat di sini ada T besar, berarti dia karena ada huruf kapitalnya berarti dia yang dominan. Dominan itu adalah yang batang tinggi. Ini juga karena ada kapitalnya berarti masih berbatang tinggi, dan yang ini pun masih berbatang tinggi. Nah, beda dengan yang ini T kecil. Karena tidak ada yang dominan, nah ini namanya resesif. Ini adalah induk yang batang, keturunan yang batang pendek. Sehingga tadi diperoleh rasio genotip. Tadi kalian sudah simak bahwa T besar jumlahnya ada 1. T besar, T kecil jumlahnya ada 2. Kemudian T kecil jumlahnya ada 1. Nah, sehingga diperoleh rasio genotip untuk monohibrid dominan penuh adalah 1:2:1. Sedangkan rasio fenotipnya itu ada batang tinggi dan batang pendek. Batang tinggi tadi ada 3 dan batang pendek ada 1. Sehingga diperoleh perbandingan fenotip untuk monohibrid dominan penuh adalah 3:1.
Nah, jika yang dicari prosentasenya itu adalah 3/4 untuk yang batang tinggi ini kan 3 nih. 3, kemudian 4-nya dari jumlah antara batang tinggi dengan batang pendek. Berarti 3/4 dikali 100%, jadi 4 dari seluruh keturunan sama dengan 75%. Berarti ini untuk yang berbatang tinggi. Sedangkan yang berbatang pendek jumlahnya ada 1. Berarti 1/4, 1 dari batang pendeknya, 4 dari keturunannya, dikalikan 100% sama dengan 25% berbatang pendek. Jadi kalau persentase perbandingannya 75% berbanding 25%. Selanjutnya ada monohibrid dominan tidak penuh atau biasa lebih dikenal dengan intermediate. Nah, ini contohnya. Tumbuhan berbunga merah kita simbolkan M besar. Disilangkan dengan tumbuhan berbunga putih kita simbolkan dengan M kecil. Bunga merah bersifat intermediate. Nah, karena ada keterangan intermediate, berarti di sini tidak ada sifat dominan, tidak ada sifat resesif. Nanti hasil keturunan pertamanya itu berarti hasil perpaduan antara sifat kedua induknya. Tentukan rasio perbandingan pada F2-nya. Sama dengan yang pertama Ibu jelaskan, kita cari parentalnya. Parentalnya tadi ada M besar untuk yang merah. Kemudian M kecil untuk yang putih. Setelah itu langkahnya mencari gamet. Gametnya berarti untuk yang M besar itu adalah M besar dengan M besar. M kecil berarti gametnya M kecil dan M kecil. F1-nya itu adalah hasil persilangan ini. Ada M besar dengan M kecil. Berarti tuliskan di sini M besar dengan M kecil. Nah, karena tadi ada keterangan intermediate itu berarti perpaduan, sehingga M besar dengan M kecil itu bukan merah ataupun putih, melainkan merah muda. Nah, F1 adalah sifat perpaduan kedua induknya. Nah, untuk mencari keturunan keduanya atau F2-nya, sama dengan tadi yaitu menyilang F1 dengan F1-nya. Karena F1-nya tadi M besar M kecil, berarti disilangkan lagi dengan M besar M kecil. Atau merah muda disilangkan dengan yang merah muda. Kita cari gametnya. Berarti ini gametnya M besar dengan M kecil. Yang sebelah kanannya juga sama, M besar dengan M kecil. Untuk mencari F2, kita pakai diagram Punnett. Berarti yang pertama ini kita simpan di kolom kiri. Yang keduanya berarti kita simpan di kolom sebelah kanan. Kita silangkan. Sebelah kiri ada M besar, sebelah kanan atas ada M besar. Berarti di sini kita tuliskan M besar. Kemudian yang sebelah kanannya kolom kedua, berarti lihat lagi ada M besar, atasnya ada M kecil. Berarti tuliskan M besar, M kecil. Begitu pula yang kolom ketiga, berarti persilangannya ada M besar, M kecil. Yang terakhir, karena sebelah kiri ada M kecil, atas M kecil, berarti M kecil. Nah, kita tuliskan fenotipnya. M besar tadi seperti induk awal itu adalah merah. Kemudian M besar M kecil seperti yang tadi di atas ini. Nah, itu adalah merah muda. Berarti M besar M kecil merah muda. M kecilnya untuk yang putih. Kita simak baik-baik. Ada M besar 1, M besar M kecilnya 2, M kecilnya 1. Oleh perbandingan untuk genotip itu ada M besar berbanding M besar M kecil berbanding M kecil adalah 1 berbanding 2 berbanding 1. Kemudian fenotipnya tadi sudah kalian lihat ada merah muda dan putih. Merahnya ada 1, merah mudanya 2, putihnya 1. Jadi kesimpulannya untuk perbandingan fenotip dan genotip pada monohibrid intermediate itu sama. 1 berbanding 2 berbanding 1. Atau jika mencari persennya berarti 25% berbanding 50% berbanding 25%. Itu dia materi kita terkait hereditas sambungan yang minggu lalu ya nak. Bagi anak ustazah yang tidak mengerti dan tidak memahaminya, silakan tanyakan kepada ustazah secara langsung. Materi kita hari ini terkait tentang istilah-istilah gen serta monohibrid penuh dan monohibrid tidak penuh atau disebut dengan monohibrid dominan dan monohibrid intermediate. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.